Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihi Inayatul Robaniah dengan nomor induk mahasiswa 20070160096. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang kajian psikologi anak remaja berkebutuhan khusus dianalisis dari perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak dapat dijelaskan sebagai situasi yang kompleks berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Sehingga perkembangan sosial erat kaitannya dengan emosional anak. Karena ekspresi yang ditampilkan anak berkaitan dengan sikap sosial menjadikan sikap atau tingkah laku itu muncul. Nah, pada perkembangan emosi ini ada istilah yang biasa disebut dengan tunalaras, yaitu merupakan sebutan anak berkelainan emosi dan perilaku, yaitu yang menderita kelainan perilaku dan mengalami masalah interpersonal secara ekstrim, sehingga anak mengalami kesulitan dalam menyelaraskan perilakunya dengan norma umum yang berlaku di masyarakat. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam oleh adanya hal-hal yang bersifat neurotis dan psikotis. Nah, hal ini dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan oleh kecemasan yang mendalam. Perilaku anak menyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian perilaku sosial. Selanjutnya ada macam-macam gejala hambatan emosi. Yang pertama ada gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak dipelajari. Yang kedua ada takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap sesuatu. Yang ketiga ada gugup, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan yang aneh. Yang keempat yaitu iri hati, selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima ada perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Dan yang terakhir ada malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntutan kehidupan. Lalu ada karakteristik tunalaras. Pada karakteristik tunalaras terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inteligensi dan prestasi. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki tingkat inteligensi pada tingkat skor IQ berkisar pada angka 90 dan hanya sedikit yang memiliki tingkat inteligensi di atas rata-rata dibandingkan dengan distribusi normal inteligensi. Kebanyakan anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku berada pada kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan. Kebanyakan anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku juga merupakan anak yang tidak berprestasi di sekolahnya. Yang kedua ada karakteristik sosial dan emosional. Penelitian mengenai status sosial dari siswa sekolah dasar dan lanjutan pertama menunjukkan bahwa anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku ditolak oleh lingkungannya. Hubungan antara gangguan emosional dan tingkah laku dengan gangguan komunikasi cukup jelas. Anak atau remaja dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki kesulitan yang besar dalam memahami dan menggunakan bahasa dalam lingkungan sosialnya. Pada karakteristik sosial dan emosional, ada secara umum anak dengan gangguan emosi sosial dan tingkah laku, yaitu yang pertama ada tingkah laku yang tidak terarah, seperti tidak patuh, selalu berkelahi, perusak, selalu mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh, senang memerintah dan berperilaku kurang ajar. Yang kedua ada gangguan kepribadian, seperti merasa rendah diri, cemas, pemalas, depresi, kesedihan yang mendalam dan menarik diri dari pergaulan. Yang ketiga ada tidak matang atau tidak dewasa dalam sikap, seperti pasif, kaku dalam bergaul, cepat bingung, perhatian terbatas, senang melamun atau berhayal. Dan yang terakhir ada pelanggaran sosial, seperti terlibat dalam aktivitas geng, mencuri, atau membolos saat bersekolah.
Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan tunalaras. Yang pertama ada perkembangan kognitif tunalaras, yaitu anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Nah, ketidakmampuan anak untuk bersaing dengan teman-temannya dalam belajar dapat menyebabkan anak frustasi dan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri sehingga anak mencari kompensasi yang sifatnya negatif. Yang kedua yaitu perkembangan kepribadian tunalaras. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Dengan demikian, kepribadian akan menjadi penyebab seseorang berperilaku menyimpang. Sejak lahir, setiap individu sudah dibekali dengan berbagai kebutuhan dasar yang menuntut pemenuhan kebutuhan. Dan untuk itu, setiap individu senantiasa berusaha memenuhinya yang diwujudkan di berbagai lingkungannya. Konflik psikis dapat terjadi apabila benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Jadi, kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu serta mendorong terjadinya perilaku penyimpangan. Yang ketiga ada perkembangan emosi tunalaras, yaitu terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga seringkali menjadi sangat emosional. Anak tunalaras, mereka tidak mampu belajar dengan baik dalam merasakan dan menghayati berbagai macam emosi yang ada di dalam diri dan lingkungan. Kehidupan emosinya kurang bervariasi dan ia pun kurang dapat mengerti dan menghayati perasaan orang lain. Anak tunalaras juga kurang mampu mengendalikan emosinya dengan baik sehingga seringkali terjadi peledakan emosi. Dan yang keempat yaitu perkembangan sosial tunalaras. Anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, anak tunalaras dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Mereka mampu membentuk suatu kelompok yang kompak dan akrab serta membangun keterikatan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi ada perbedaan pada anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka akan menganggap dirinya tak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan, sehingga timbul perasaan kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan lingkungan. Apabila berhasil sekalipun, anak tunalaras akan menjadi sangat tergantung kepada seseorang yang pada akhirnya dapat menjalin hubungan sosial dengannya. Lalu ada intervensi terhadap tunalaras. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan anak tunalaras, yaitu yang pertama ada pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. Orang tua dan guru dapat berkolaborasi dengan ahli medis atau dokter atau psikiater guna melakukan treatment pengobatan kepada anak sehingga anak mendapatkan penanganan medis. Pendekatan ini digunakan untuk siswa tunalaras yang mengalami ketunalarasan karena cedera neurologis. Yang kedua ada pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Strateginya yaitu memahami dan memecahkan masalah yang difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami anak. Yang ketiga ada pendekatan perilaku atau
Modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi anak. Tujuannya yaitu menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Yang keempat yaitu pendekatan pendidikan. Siswa tunalaras dengan hambatan emosi dan perilaku kurang mampu berkonsentrasi yang berakibat mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Program pengajaran yang tertata rapi dengan harapan-harapan jelas dan rancangan indikator ketercapaiannya tujuan pembelajaran kelas dipercaya dapat meningkatkan prestasi siswa tunalaras. Kuncinya ada pada pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah yang harus menjadi prioritas guru. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan ekologi. Pendekatan ini menitik beratkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Usaha pada pendekatan ini difokuskan pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antara keluarga, sekolah, teman, maupun lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir ada etiologi tunalaras. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyimpangan tingkah laku pada anak tunalaras, yaitu yang pertama ada faktor biologis. Perilaku serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biokemikal, bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Terdapat hubungan antara tubuh dan tingkah laku sehingga terdapat keterkaitan faktor sebab-sebab biologis dengan timbulnya gangguan emosional serta tingkah laku. Anak yang memiliki cacat mental atau berinteligensi rendah maupun yang mengalami kerusakan otak merupakan sebab yang cukup berat, karena anak tersebut tidak mampu meramalkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atau mereka tidak dapat mengerti dengan baik apa yang sedang dilakukan. Pelanggaran yang biasa dilakukan biasanya bersifat impulsif. Yang kedua ada faktor keluarga. Terdapat suatu situasi atau kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi atau merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Hal tersebut antara lain seperti penerapan pola asuh yang tidak konsisten dan kesalahan dalam penerapan disiplin. Keterlibatan pihak ketiga yang ekstrim berbeda dalam pendidikan anak, penolakan dan pengabaian dari orang tua atau orang dewasa menjadi model negatif bagi anak, kualitas rumah tangga, dan kematian salah satu orang tua yang memicu stres pada single parent. Yang ketiga ada faktor sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan anak, dan guru di sekolah juga bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Lingkungan sekolah juga merupakan tempat berkembangnya penyimpangan tingkah laku anak. Beberapa sikap pihak sekolah yang tidak mendukung perkembangan positif pada anak seperti disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib, tuntutan yang terlalu berlebihan terhadap prestasi anak, kepribadian guru yang negatif, perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa, dan kemampuan manajemen waktu guru yang rendah. Terakhir ada faktor budaya dan lingkungan. Menurut Walker, keluarga dan sekolah melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Nilai dan standar tingkah laku telah diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi budaya, tuntutan, larangan, dan model. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.